Saudara, Amerika Serikat menarik pasukan dari pangkalan udara Ain al-Assad di Al-Anbar, Irak. Langkah ini untuk menerapkan perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dan Irak yang ditetapkan tahun 2024. Sejak Sabtu lalu, militer Irak telah mengambil penuh pangkalan udara Ain al-Assad. Kepala Staf Angkatan Darat Irak, Abdel Amir Rashid Yarallah, berkeliling mengarahkan personil militer serta memantau kesiapan fasilitas operasional di pangkalan udara tersebut. Ini adalah tahap pertama penarikan pasukan ini dari Irak sebagai tanda berakhirnya koalisi internasional memerangi ISIS. Tahap kedua, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Ain al-Assad akan selesai akhir 2026. Ain al-Assad adalah salah satu pangkalan udara terbesar di Irak. Sebelumnya fasilitas ini jadi markas besar Amerika Serikat bersama koalisi internasional yang beroperasi di Irak Barat. Militer AS telah menempati pangkalan udara ini selama lebih dari 2 dekade. Selama itu pula pasukan AS kerap diserang Iran dan pendukungnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut gembira penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak. Araghchi menyatakan ini jadi langkah terang Irak akhirnya meraih kedaulatan politik penuh dan jadi langkah awal untuk mendukung keamanan kawasan. Hal ini disampaikan Araghchi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein, Senin waktu Teheran, Iran. مأموریت یونامی در عراق و تخلیه پایگاه عین الاسد از نیروهای نظامی آمریکا و تحویل این پایگاه به نیروهای عراقی نشانه دیگری از تقویت استقلال، ثبات و حاکمیت سیاسی در عراق است و ما بسیار از این جهت خوشحال هستیم. جمهوری اسلامی ایران خواهان یک عراق با ثبات، مستقل و با حاکمیت سیاسی مقتدر هست و ما باور داریم که عراق از تمامی ظرفیت‌های لازم برای رسیدن به این موقعیت و برای کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه برخوردار است. Kita bahas lebih dalam makna dari penarikan pasukan Amerika Serikat dari pangkalan udara militer Ain al-Assad di Irak bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana Fata Filomeno. Selamat malam, Mas Fata. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Baik, Mas Fata, sebelum saya tanya makna penarikan pasukan Amerika Serikat, saya tanya dulu seberapa strategis Ain al-Assad ini, pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Irak ini untuk Iran? Ya, terima kasih. Tentu kita mengetahui bahwa pangkalan ini adalah pangkalan yang paling strategis. Tetapi memang pangkalan ini sering menjadi bulan-bulanan serangan pasukan-pasukan dan istilahnya ini adalah sitting ducks ya bagi serangan drone murah ya yang dilakukan oleh para milisi-milisi itu sendiri. Jadi ketika mereka menarik pasukan ini, Amerika Serikat akhirnya menghilangkan target statis ya yang selama ini menguras biaya pertahanan ya tanpa keuntungan strategis yang signifikan. Jadi ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Amerika juga. Oke. Tadi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut gembira penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak ini. Nah, ini menurut dia klaimnya ini jadi langkah terang Irak akhirnya meraih kedaulatan politik penuh dan jadi langkah awal untuk mendukung keamanan di kawasan. Apakah artinya seperti itu penarikan pasukan dari Ain al-Assad ini? Ya, pertama memang Amerika Serikat itu membiarkan Iran untuk mengextend horizon mereka sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup signifikan untuk menjaga Irak. Yang notabene sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini hanya merekalibrasi ulang ya. Jadi Amerika Serikat memang tidak meninggalkan Irak, tidak meninggalkan kunci kedaulatannya secara penuh, karena memang masih ada banyak sekali yang harus dikerjakan oleh Amerika. Salah satu bukti nyatanya bahwa wilayah udara dari Irak itu dikuasai 100% untuk kegiatan intelijen Amerika Serikat. Oke. Nah, saya juga akan tanyakan soal dampak terhadap ketegangan Amerika Serikat dan Iran belakangan. Kita ketahui Iran dilanda konflik internal, ada demonstrasi besar-besaran yang bahkan menewaskan ratusan warganya begitu ya, dan ini dituding oleh Iran merupakan tanggung jawab Amerika Serikat dengan propagandanya. Lalu Anda melihat dampak terhadap ketegangan AS dan Iran ini bagaimana belakangan ini?
Ya, dampak ketegangan keduanya memang perlu kita sama-sama lihat ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu sebenarnya bisa juga menjadi salah satu opsi serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita bisa melihat bahwa dalam doktrin pertahanan Amerika Serikat mereka sudah tidak lagi menggunakan pendudukan pasukan. Jadi mereka sudah menggunakan informational warfare atau electronic warfare. Jadi mereka tidak mesti harus berada di kondisi tersebut untuk menduduki satu wilayah. Mereka bisa memberikan tarif ya, seperti yang dilakukan oleh Donald Trump, mendudukan situasi politik mereka dan lain sebagainya. Ya. Tapi apakah penarikan pasukan ini bagian dari strategi Amerika Serikat juga yang berisiko jadi ancaman keamanan baru di kawasan Timur Tengah justru? Ya, tentu sebenarnya kita harus melihat dari sisi yang sedikit skeptis ya, bahwa apa yang terjadi hari ini selain untuk menyelamatkan kedaulatan politik dari Irak itu sendiri, sebenarnya Amerika Serikat sudah mengetahui dari jauh-jauh hari bahwa pivot-pivot strategis hari ini kan memang ke arah-arah wilayah Iran secara langsung gitu, dan juga Tiongkok menjadi ancaman. Maka Irak yang selama ini dijaga dengan keluarnya biaya yang sangat besar, Amerika itu bisa melakukan penghematan kurang lebih sekitar 300-an triliun gitu. Jadi ini adalah salah satu langkah yang memang sudah dipikirkan oleh beberapa presiden sebelumnya. Iya, apalagi kalau kata American way, there's no free lunch katanya kalau kata Donald Trump. Mungkin saja ada strategi baru yang sedang disusun Amerika Serikat, terlebih belakangan Amerika Serikat meminta warga negaranya untuk keluar dari Timur Tengah dan sekarang pasukan militernya. Baik, terima kasih analisisnya dosen dari Universitas Udayana yang sudah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Evata Filomeno, selamat malam, sampai jumpa Pak. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat malam.